Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali kembali saya bisa silaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridhoi setiap langkah kita, khususnya dalam silaturahim ini. Dan mudah-mudahan seperti apa kita dipertemukan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah pertemukan kita kelak, Allah kumpulkan kita kelak di jannahnya. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar, sama-sama mengetahui tentang zakat, ya. Subhanallah. Sering sekali kita mendengar kalimat zakat, zakat, zakat gitu ya. Sering sekali zakatlah, infaklah, sodakohlah. Sering sekali kita mendengar kalimat zakat tersebut. Sehingga apa? Sehingga saking pentingnya, ya, saking pentingnya zakat, maka perintah zakat di dalam Al-Quran ternyata subhanallah, Allah perintahkan zakat di dalam Al-Quran ini berulang-ulang, lebih dari 5 kali Allah memerintahkan untuk kita berzakat, ya, di dalam Al-Quran itu lebih dari 5. Dan ini menandakan ternyata ketika Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang zakat, seringnya diulang kalimat zakat ini di dalam Al-Quran, ternyata ini menunjukkan bahwa perintah ini sangat penting. Jadi Allah mengulang-ulangi kalimat zakat, memerintahkan zakat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perintah apapun, zakatkah, sholatkah, ketika diulang-ulang, ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah yang sangat penting. Ya, perintah yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perintah yang Allah berikan kepada kita dan dituangkan di dalam Al-Quran berulang-ulang, ini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa banyak sekali orang yang lalai mengerjakan perintah ini. Ya, seperti halnya kita mengetahui sholat, ya. Sholat itu banyak sekali Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran perintah sholat. Kenapa? Karena saking pentingnya perintah sholat dan banyak sekali orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Subhanallah. Memang ada perintah di dalam Al-Quran yang sedikit Allah ulas di dalam Al-Quran, bahkan mungkin hanya 1 kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Iya, subhanallah, ada. Jadi gini, penting, tapi kalau perintah itu tidak terlalu banyak orang yang melalaikan, maka Allah tidak mengulanginya di dalam Al-Quran berulang-ulang. Tapi kalau penting dan banyak orang melalaikan perintah ini, maka Allah terus mengulang-ulang. Tadi seperti zakat, sholat. Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu tidak berulang, bukan berarti tidak penting, tetapi tidak terlalu banyak, walaupun ada, ya, ada, tapi tidak terlalu banyak orang yang lalai. Seperti halnya apa? Punten-punten, seperti halnya perintah sholat Jumat, ya. Perintah sholat Jumat ini di dalam Al-Quran hanya 1 kali Allah memerintahkan sholat Jumat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ada pada hari Jumat, maka datangilah hari Jumat tersebut. Untuk apa? Untuk sholat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Itu ternyata perintah sholat Jumat ini di dalam Al-Quran hanya 1 kali.
Penting, iya sangat penting. Tapi punten-punten tidak sebanyak perintah zakat. Lalainya orang, punten-punten. Ada orang yang lalai dalam mengerjakan sholat Jumat, tapi kelalaiannya itu tidak sebanyak seseorang yang diperintahkan untuk mengerjakan zakat, punten, mengeluarkan zakat. Ada orang yang lalai ya mengerjakan sholat Jumat, tapi tidak sebanyak lalainya itu orang yang diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Makanya perintah sholat Jumat ini hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Penting namun sedikit ya dibandingkan lalainya seseorang mengerjakan atau mengeluarkan zakat. Ya punten, paling tidak ada orang punten-punten. Paling tidak punten kalau kita lihat di Masjid Jami gitu ya, paling tidak kita melihat adanya sholat Jumat di Masjid Jami. Itu paling tidak kan punten-punten beberapa ulama berpendapat bahwa syarat untuk adanya sholat Jumat itu adalah 40 orang. Paling tidak di satu masjid itu 40 orang, walaupun ini tentunya ada khilafiyah ya. Nah, seperti itu. Dan ternyata subhanallah, zakat ini kalau kita telaahi, kalau kita perhatikan arti dari zakat ini, subhanallah, indah sekali sebetulnya arti dari zakat ini. Zakat ini, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, secara bahasa, ya, az-zakat, apa arti dari az-zakat? Az-zakat adalah dikata bimakna an-numu. Ya, an-numu, apa itu artinya dari an-numu? An-numu itu artinya bertambah, ataupun berkembang, ataupun tumbuh. Ya, jadi zakat ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai an-numu, yang artinya apa? Yang artinya tumbuh atau bertambah atau apa? Atau berkembang. Ya, itu arti dari secara bahasa. Kenapa zakat itu apa? Zakat itu ternyata secara bahasa an-numu, artinya yang tumbuh atau yang bertambah ataupun yang berkembang. Ya, subhanallah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa zakat? Ya, atau limada sumya zakat bizakat. Kenapa zakat dinamakan zakat? Nah, ternyata subhanallah, tadi zakat ini yang bertambah. Padahal secara logika saja. Orang kalau hanya berpikir dengan logika, orang kalau hanya berpikir ya, memikirkan perintah Allah sesuai dengan logika saja, tanpa disertai dengan keimanan, maka akan putus. Punten, zakat tadi artinya yang bertambah atau yang tumbuh. Secara logika saja, kalau kita hanya memikirkan dengan logika saja mentok. Nggak akan masuk akal. Zakat kenapa yang tumbuh? Kenapa zakat artinya bertambah? Padahal kalau hanya logika kita, tanpa kita sertai dengan keimanan kita, secara logika saja, zakat mah berkurang dong. Seandainya nih, hanya kita pikirkan dengan logika, seandainya kita punya uang 100 juta, ya, lalu kita zakati 2,5%-nya, berarti berkurang. Berapa tuh? Sok, 100 dikurangi 2,5%. Sabaraha? Sekian lah ya. Sekitar berapa sok? 97. Ya, sisanya 97.500. Berarti secara logika kita itu adalah berkurang, bukan bertambah. Tapi kenapa zakat dikatakan ziyadah atau zakat dikatakan an-numu, yang tumbuh bahkan yang berkembang? Ternyata subhanallah, subhanallah. Zakat dikatakan bertambah atau yang tumbuh di sini maksudnya ketika kita mengeluarkan zakat, misalnya dari yang 100 juta tadi, dari 100 juta kita zakatkan 2,5%, punten, subhanallah, subhanallah. Secara zohir memang berkurang, namun pada hakikatnya akan bertambah. Apa yang bertambahnya? Bertambahnya itu adalah barokahnya. Subhanallah. Bertambah itu barokahnya. Karena mungkin teman-teman sering mendengar, punten, bahkan ada di antara kita, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Mungkin ada di antara kita yang punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Di luar sana deh, jangan kita deh ya. Kita mah masya Allah, insya Allah, Allah berikan, Allah karuniai harta yang barokah. Ya, masya Allah, apalagi di bawah bimbingan Mas Ipo, Mbak Astrid ya, di SD Khalifah, di TK Khalifah, juga di British Propolis, masya Allah, karena
Masya Allah, tabarakallah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, harta yang barokah itu yang seperti apa? Harta yang mana, punten-punten, seseorang mempunyai harta, taruhlah banyak hartanya, tapi tidak merasakan kenikmatan dalam menggunakan harta tersebut. Itu tidak termasuk harta yang barokah. Cek diri kita masing-masing. Usikum wa iya ya nafsu bitaqwallah. Ketika ada seseorang penghasilannya banyak, tapi ngerasa kurang terus. Punten, misalnya dapat uang 10 juta sebulan nggak cukup, 20 juta sebulan nggak cukup, 30 juta sebulan nggak cukup, 50 juta sebulan nggak cukup, 100 juta sebulan nggak cukup, 200 juta sebulan nggak cukup. Kenapa ngerasa nggak cukup? Bisa jadi, punten, bisa jadi harta yang didapatkan bukan harta yang berkah. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya, sudahkah kita mengeluarkan zakat? Karena subhanallah tadi dikatakan bahwa zakat ini artinya an-numu, yang tumbuh, yang bertambah. Subhanallah. Jadi pada hakikatnya, seseorang ketika mengeluarkan zakat, pada hakikatnya dia sedang menambah keberkahan untuk hartanya, untuk keluarganya. Dan yang indah, subhanallah, zakat ini merupakan perintah Allah, tetapi yang indah ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, tadi sudah disampaikan, perintah Allah itu untuk mengeluarkan, perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat itu sampai berulang-ulang. Bahkan kalau nggak salah lebih dari 5 kali. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat lebih dari 5 kali. Subhanallah. Yang indah ketika Allah memerintahkan, subhanallah, untuk mengeluarkan zakat, yang indah Allah memerintahkan dengan ketawaduannya. Teman-teman tahu sifat tawadu. Tawadu itu nggak sombong. Dan Allah, punten, Allah ketika memerintahkan kita, seorang mukmin untuk mengeluarkan zakat, apa kata Allah dengan penuh ketawaduan? Teman-teman boleh dilihat di surat At-Taubah ayat 111. Silakan. At-Taubah ayat 111. Dengan kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ada? 111. At-Taubah. At-Taubah. Ya, Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, kalimatnya indah sekali ketika Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli, subhanallah, Allah membeli harta seseorang. Allah memberi apalagi anfusahum, diri mereka sendiri, punten, diri mereka dengan apa? Dengan surga. Artinya ketika seseorang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, punten, Allah membahasakan dirinya, Allah yang membeli harta mereka untuk apa? Untuk ditukarkan dengan jannah. Padahal subhanallah, harta pada hakikatnya, harta yang kita miliki ini pada hakikatnya semuanya berasal dari Allah. Tapi dengan tawadhunya Allah, subhanallah, sifat tawadhunya Allah, Allah tetap mengatakan, aku beli harta kalian. Untuk apa? Untuk aku tukarkan dengan jannah. Padahal sumber harta itu dari siapa? Dari Allah. Indah sekali perintah Allah. Lagi, subhanallah, ada lagi di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Betapa sangat lembut sekali. Sangat indah sekali ketika Allah memerintahkan, subhanallah, ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Apa kata Allah? Subhanallah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ya, silakan Mbak Astrid. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Masya Allah. Kalimatnya apa? Barang siapa.
yang meminjamkan. Meminjamkan apa? Meminjamkan hartanya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai kalian orang mukmin, siapapun di antara kalian yang meminjamkan hartanya, maka apa kata Allah? Maka Allah akan lipat gandakan. Subhanallah. Minjem bahasanya. Minjem. Kayak kita punten, kalau kita punya anak, punten-punten, kita mau pakai, taruhlah anak, apalagi kalau anak-anak kita masih pada kecil, kita lagi nulis nih ya, kita lagi nulis, tiba-tiba anak kita pengen pulpen, diambillah pulpennya oleh anak kita. Pernah nggak? Kita lagi nulis, tiba-tiba pulpen kita tuh lagi dipakai, diambil sama anak kita. Begitu kita mau pakai, Dek, boleh nggak mama pinjem? Sering kan mengatakan seperti itu. Nah ini Allah membahasakan, punten-punten, milik Allah yang ada pada diri kita, Allah membahasakannya dengan kalimat apa? Pinjam. Subhanallah. Padahal semuanya itu milik Allah. Saking apa ini membuktikan ketawaduan Allah. Padahal siapa Allah? Siapa kita? Hak Allah untuk mengambil apa yang kita punya. Tapi Allah bahasakan kalimat itu dengan kalimatnya apa? Meminjam. Subhanallah. Padahal sebelumnya, subhanallah, sebelumnya pun ada di dalam Al-Baqarah ayat 3. Ini sangat ma'ruf sekali, sangat ma'ruf, sangat terkenal sekali dengan kalimatnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya? Dari rizki kalian, subhanallah, yang indah kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rizki kalian yang kalian dapatkan, razaqnahum, yang kalian dapatkan dari aku, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yang telah aku berikan, rizki yang telah aku berikan. Apa kata Allah? Razaqnahum yunfikun. Maka apa? Maka infakkanlah. Itu subhanallah. Indah sekali. Dan anehnya, punten-punten, bukan anehnya ya. Kalau kita perhatikan, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak mengatakan, dan dari sehatmu yang telah aku berikan kepadamu, maka sholatlah. Tidak. Allah tidak mengatakan seperti itu. Dan dari kesehatan kamu yang aku berikan, maka puasalah. Tidak. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, maka keluarkanlah sebagian untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan. Kenapa hanya untuk zakat Allah tekankan bahwa rezeki ini dari aku, maka engkau keluarkan untuk orang yang membutuhkan. Sehat dari siapa? Allah. Tapi apa? Tapi punten, tidak Allah nagih, ini sehat aku berikan loh, makanya kamu sholat. Enggak. Subhanallah, waqimus sholat, hanya seperti itu. Kenapa? Ini juga membuktikan bahwa banyak orang yang sombong atas rezeki yang dia dapat. Dia merasa bahwa rezeki yang dia dapat hanya hasil dari keringatnya. Maka Allah memerintahkan, Allah mengingatkan kepada orang yang mempunyai harta, wa mimma razaqnahum, dan dari semua rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, yunfikun. Apa? Harus diinfakkan, harus dikeluarkan zakatnya. Subhanallah. Nah, ketika dikatakan, kembali lagi, dan yang unik, ketika dikatakan bertambah, subhanallah, subhanallah, kelak zakat atau uang yang kita infakkan, ketika dulu, subhanallah, ketika dulu di dunia kita menjaga harta kita, dan subhanallah, saat kita infakkan, maka semua harta yang kita infakkan kelak di akhirat, mereka yang akan menjaga kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Lihat, lalu kenapa? Subhanallah, lalu kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus zakat? Apa yang menyebabkan kita harus zakat? Lihat, ternyata pernyataan yang sangat indah. Izin saya tidak akan masuk dulu ke dalam hukum-hukumnya. Saya ingin menyampaikan dulu, mungkin kesempatan yang akan datang baru akan saya sampaikan hukum-hukumnya atau nisabnya, atau apa namanya, zakat emas berapa, zakat perak berapa, zakat penghasilan berapa. Insya Allah waktu di minggu depan akan saya sampaikan. Sekarang ingin saya sampaikan, kenapa sih kita sebagai orang mukmin, punten, kenapa kita sebagai orang mukmin harus zakat? Alasannya ada beberapa poin. Yang pertama, ternyata kita ketahui bahwa zakat ini merupakan kewajiban setiap orang mukmin.
Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari syarat orang membayar zakat, ternyata syaratnya hanya dua. Subhanallah, syarat orang membayar zakat itu hanya dua. Satu, Islam. Yang kedua, merdeka. Hanya itu saja. Kalau kita lihat sholat, syaratnya berapa? Syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu Islam, ya, baligh, berakal. Itu syarat wajib sholat. Tapi syarat wajib zakat ternyata hanya dua, Islam dan dan merdeka. Hanya itu saja. Hanya Islam dan merdeka. Artinya bukan seorang yang gila, seorang yang hilang ingatan atau orang gila, kalau dia punya harta, maka dia wajib mengeluarkan hartanya. Orang gila, iya, bisa jadi kan, tentunya orang gila itu punya keluarga. Maka ketika orang gila punya harta, bahkan dikelola oleh keluarganya, maka orang gila itu harus mengeluarkan zakat. Anak kecil, apakah anak kecil harus mengeluarkan zakat? Iya. Ketika anak kecil mempunyai, karena punten. Ini ada nggak sih anak kecil yang punya harta? Ada. Punten, di daerah saya di Ciwidey, teman-teman ingat waktu kejadian Mina yang tabrakan, ingat ya? Mina yang saya waktu itu kebetulan lagi di sana juga. Ada kejadian di Mina yang tabrakan yang sampai yang keren ya, kejadiannya ketika keren jatuh, kemudian rombongan jamaah yang bertabrakan, orang Indonesia dengan orang-orang luar Indonesia sampai meninggal banyak sekali. Ini ternyata ada dari keluarga kami itu dua-duanya orang tuanya wafat, ya, dan mereka meninggalkan anak-anak yang Masya Allah tabarakallah, yang mereka pun meninggalkan harta yang banyak. Berarti kan ahli warisnya anak-anaknya, ahli warisnya pun anak-anaknya. Nah, subhanallah, ahli waris anak-anak itu mereka tetap wajib mengeluarkan zakat. Karena tadi syarat wajib zakat itu hanya dua, Islam dan merdeka. Bukan harus balik, enggak, bukan harus berakal. Pokoknya intinya dua. Satu Islam, dua merdeka. Itu. Nah, subhanallah, tadi kenapa kita harus bayar zakat? Kita harus bayar zakat karena wajib. Wajibnya buat siapa? Buat kita orang Islam dan buat kita orang yang sudah merdeka. Ada nggak di antara kita yang statusnya nggak merdeka? Nggak ada. Berarti syarat wajib zakat itu Islam dan merdeka dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Ya, digaris bawahi, di highlight ketentuan-ketentuan yang khusus. Antara lain ada nisabnya, ya, ada haulnya. Nah, itu ketentuan-ketentuannya. Kemudian, subhanallah, mana dalilnya bahwa zakat ini wajib? Teman-teman sering sekali mendengar kalimatnya, bunyal Islam ala khamsin, bahwa subhanallah, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam ini Islam ini dibangun. Bunyal Islam ala khamsin, Islam ini dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis salat, dan wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa itauz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti man istata'a, ya, subhanallah, wa shaumun dan wa shaumur Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, wa hajjul baiti, dan ibadah haji barang siapa yang sudah mampu. Jadi ternyata kenapa kita harus zakat? Kenapa kita zakat? Karena zakat ini hukumnya wajib. Dalil lagi bahwa zakat ini hukumnya wajib, teman-teman bisa dilihat di surat Ad-Dariyat ayat 19. Ad-Dariyat ayat 19. Di surat Ad-Dariyat ayat 19 di sini dikatakan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya sudah ketemu? Sudah ada yang ketemu artinya? Belum Umi, Az-Zariyat
ayat berapa? Surat berapa ya Umi? Nggak apa lagi. Dzariyat surat keberapa ya? Az-Zariyat. Bentar Umi ya dicari. Mangga, mangga. Az-Zariyat. Ada Umi. Ya, Dan silakan. Ya. serta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, yang indah, wa fi amwalihim haqqun lisail. Lisail di sana apa? Yang meminta ya. Ya betul, yang meminta Umi. Nah, wa fi amwalihim haqqun lisaili. Untuk siapa? Dan harta-harta mereka ada hak untuk siapa? Untuk orang yang meminta-minta. Siapa orang yang meminta-minta? Tentunya orang fakir miskin. Ya. Dan yang indah ada kalimatnya wal mahrum. Wal mahrum di sana diartikan apa? Kepada orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, ada orang miskin, wasaili yang meminta-minta, wal mahrum, orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya bagaimana? Wasaili yang meminta-minta, mereka yang berkekurangan, tetapi sanggup atau tetapi tidak segan untuk meminta pertolongan. Ya, tapi dikatakan wal mahrum, siapa yang dikatakan wal mahrum? Al mahrum di sini mereka yang tidak mampu, mereka orang miskin, tapi punten dengan menjaga kehormatannya mereka tidak sanggup untuk meminta. Ada nggak di lingkungan kita? Nih, 2. Orang miskin yang sanggup meminta. Ada banyak. Tapi ternyata subhanallah, ada juga orang yang tidak mampu tapi tidak sanggup meminta. Kalau yang meminta-minta mah kita bisa lihat, oh dia nggak mampu makanya dia minta. Punten-punten banyak sekali di antara kita yang mereka tidak ingin memperlihatkan kekurangannya, ya, tidak ingin memperlihatkan kekurangannya karena mereka menjaga kehormatannya dan mereka pun tidak mau minta-minta. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika ada pada hakikatnya, ketika kadang-kadang kita merasa kalau ada orang yang minta-minta, kita punten-punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Sering sekali kita merasa kalau ada orang yang meminta-minta risih. Ih, ngapain sih minta-minta? Pernah nggak merasakan seperti itu? Risih. Padahal ketika ada orang yang meminta-minta kepada kita dan yakin dia itu orang tidak mampu, padahal subhanallah pada hakikatnya itu atau mereka subhanallah mereka itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita secara tidak langsung, mengingatkan kita, wahai kalian yang mempunyai harta berkecukupan, nih aku kirim dia untuk mengingatkan. Siapa tahu kamu belum selesai zakat kamu belum selesaikan, kamu belum tunaikan bagian dari zakat kamu. Punten, bisa jadi mobil kita belum kita zakati, rumah kita belum kita zakati, emas kita belum kita zakati. Makanya apa? Makanya Allah kirim seseorang untuk apa? Untuk meminta kepada kita. Namun yang kasihan, subhanallah, kadang-kadang kita nggak peka. Ya, kadang-kadang kita nggak peka terhadap siapa? Terhadap mahrum. Siapa mahrum? Al-mahrum itu tadi orang yang berkekurangan, tetapi apa kalau tadi dikatakan yang tidak mendapatkan bagian. Kenapa mereka tidak mendapatkan bagian? Karena mereka tidak mampu untuk meminta. Jadi teman-teman, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Karena zakat ini wajib, subhanallah. Maka ketika kita melihat ayat ini, ketika kita melihat surat Al-Dzariyat ayat 19, mari kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk peka. Kepada siapa? Kepada as-saili yang meminta-minta dengan jelas. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang yang tidak nampak, yang tidak terlihat berkekurangan, bahkan dia tidak sanggup untuk meminta. Silahkan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Cek, ada nggak di antara keluarga kita yang berkekurangan, namun mereka tidak sanggup untuk meminta kepada kita. Mereka punya hak atas harta kita. Jadi ternyata kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus zakat? Alasannya adalah wajib.
Bahkan saking wajibnya zakat ini sehingga subhanallah, sehingga pernah di zaman Abu Bakar, ya teman-teman sekalian, pernah di zaman Abu Bakar itu di masa kekhalifahannya beliau Abu Bakar pernah memerangi satu kabilah yang tidak mau membayar zakat. Jadi saking pentingnya atau saking wajibnya zakat ini, karena bagian dari rukun Islam. Sehingga apa? Sehingga Abu Bakar memerangi satu kabilah yang mana mereka tidak mau membayar zakat. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi mereka tidak mau zakat. Maka karena wajib zakat ini sehingga apa? Sehingga Abu Bakar di masa kekhalifahannya pernah memerangi satu kabilah, dikatakan perang apa ya? Perang Riddah kalau nggak salah, perang Riddah saat itu ya, di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian selanjutnya, kenapa kita zakat? Alasan kenapa kita zakat selanjutnya karena apa? Karena dengan zakat, subhanallah, karena dengan zakat ini akan mengundang keberkahan. Ya, subhanallah. Allah mengatakan di dalam saya lupa surat apa dengan kalimatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihimul barakat. Seandainya subhanallah, seandainya ahlal qura ini penduduk dari negeri ini, di sini dikatakan amanu, dia beriman, wattaqu, dan bertakwa. Apa kata Allah? Lafatahna alaihim barakat. Maka aku akan bukakan, kata Allah, aku akan membukakan barakah, keberkahan. Kalau di antara penduduk negeri ini, ahlal qura, kalau penduduk negeri ini amanu, dia beriman kepada Allah, wattaqu, dia bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakat, maka Allah akan membukakan keberkahan. Mana kalimat zakatnya? Lihat, dikatakan kalau yang namanya beriman itu adalah kita. Lalu yang dikatakan wattaqu, yang bertakwa siapa? Apa arti dari takwa? Arti dari takwa ini, punten, mengikuti perintah Allah yang 5. Punten, mengikuti perintah Allah, syahadatnya udah oke. Kemudian sholat, itu takwa. Yang mengeluarkan zakat, itu pun termasuk takwa. Yang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu pun takwa. Selanjutnya apa? Yang pergi haji, yang menunaikan haji bagi siapa saja yang mampu, maka itu dikatakan orang yang bertakwa. Siapapun, dengan tidak langsung Allah mengatakan, secara tidak langsung Allah mengatakan, siapapun penduduk negeri ini yang beriman, lalu juga bertakwa, masuk ke dalamnya orang yang membayar zakat, apa kata Allah di dalam Al-Quran dikatakan, lafatahna alaihim barakat. Maka Allah akan membukakan barakat, keberkahan dari mana? Minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ternyata yang indah, Allah tidak mengatakan lafatahna alaihim rizki. Tidak mengatakan aku akan membukakan rizki untuk kalian dari langit dan bumi. Karena di ayat lain dikatakan dan dari langit dan bumilah rizki itu turun. Tapi di ayat ini Allah tidak mengatakan lafatahna alaihim rizkukum. Tapi apa? Lafatahna alaihim barokat. Maka aku akan membukakan keberkahan untuk kalian. Siapa? Yang mampu membayar zakat. Yang mau mengeluarkan zakat. Kenapa hanya keberkahan? Karena ternyata subhanallah, subhanallah, karena inti dari rizki itu adalah berkah. Ketika kita mendapatkan rizki, tapi kita tidak merasa cukup, merasa kekurangan dan kekurangan terus, padahal rizki yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak, maka hati-hati, cek, adakah harta kita yang belum kita keluarkan zakatnya. Karena keberkahan Allah tutup ketika seseorang tidak mau membayar zakat. Lalu selanjutnya, kenapa zakat? Kenapa kita harus membayar zakat? Ternyata alasannya kita harus membayar zakat untuk membersihkan harta kita. Untuk membersihkan harta kita. Subhanallah, subhanallah. Karena ternyata zakat tadi subhanallah, selain subhanallah, subhanallah, arti dari zakat tadi, ternyata selain bertambah, selain an-numu, selain tumbuh,
tetapi juga arti dari zakat juga diartikan toharah, bersih. Subhanallah, subhanallah. Buktinya mana? Di dalam Al-Quran dikatakan, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa kata Allah? Ambil zakat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Karena apa? Karena dengan zakat itu tutahhirukum, subhanallah, tutahhiruhum, akan membersihkan dan mensucikan kita. Subhanallah. Karena punten-punten dikatakan hud, keluarkanlah min amwalim, keluarkanlah, ambillah dari harta kalian. Artinya keluarkanlah dari harta kalian apa? Sedekah, zakatnya. Sedekatun, atau dikatakan juga zakat. Kenapa? Punten-punten. Apapun yang masuk, ya idealnya apapun yang masuk, ketika tidak ada pengeluarannya, maka akan timbul punten error ya. Jangan gitu deh, perut aja. Kalau kita makan terus, banyak makan. Perut kita kalau terus diisi tanpa dikeluarkan, kita kira-kira sakit nggak? Sakit. Kotor nggak perut kita? Kalau kita makan aja, punten-punten, jangankan nggak ngeluarin sama sekali. Punten-punten, usikum wa ya nafsi bitakol. Kita nih kalau sudah rutin bisa mengeluarkan kotoran, sehari saja nggak ngeluarin kotoran, kira-kira perutnya gimana? Enak nggak? Nggak enak. Ini yang terjadi. Ketika kita terus punten, terus aja hartanya masuk, kalau nggak dikeluarin maka akan terjadi kekotoran di dalamnya. Punten, kekotoran kita kan nggak tahu, punten, kita gini ya, ada dosa, punten, ada dosa, mungkin menurut kita ini bukan dosa, ya, menurut kita ini biasa saja, bukan dosa, tapi menurut orang lain, bahkan menurut sebagian orang ini adalah dosa. Pernah saya sampaikan, punten. Pernah saya sampaikan, keluarga saya itu memang tidak ada yang merokok. Keluarga Abinya Maki tidak merokok. Merokok bagi sebagian orang mungkin hal biasa. Tapi bagi keluarga kami, ketika kita bergaul dengan siapa, ngerokok itu sesuatu yang dahsyat. Kok ngerokok? Pernah nggak merasa begitu? Buat kita sih biasa saja. Kok ngerokok? Ya, kok ngerokok? Nah, seperti itu. Buat kita sih biasa saja, tapi buat orang lain mungkin punten sesuatu yang buruk, ya, subhanallah. Nah, seperti halnya ini, punten, ketika kita tidak mengeluarkan makan terus, kalau kita sudah terbiasa setiap hari mengeluarkan, satu hari saja kita tidak mengeluarkan apa yang sudah masuk ke dalam, kira-kira enak nggak? Nggak bakal enak. Karena apa? Karena tadi ketika masuk harta ke dalam diri kita, mungkin menurut kita harta yang kita dapatkan itu nggak ada yang syubhat, tapi belum tentu menurut Allah. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak mengetahui bahwa ada harta masuk yang syubhat, harta syubhat yang masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kurangnya ilmu dari kita. Maka untuk itu apa? Maka untuk membersihkannya dengan apa? Dengan cara berzakat. Jadi usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kenapa kita harus zakat? Ternyata zakat ini untuk membersihkan harta kita. Walaupun kita tahu mungkin kita ngerasa perasaan ini saya dapatkan dari punten dari harta yang halal. Tapi punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Pernah nggak punten? Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika kita mendapatkannya dalam keadaan sombong, ketika kita mendapatkannya dalam keadaan membanggakan diri, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kita keluarkan zakat dengan cara apa? Dengan arti apa? Secara tidak langsung mengeluarkan harta-harta yang mungkin saat kita dapatkan dalam keadaan sombong. Dan subhanallah, selanjutnya, kenapa kita harus zakat? Ternyata alasan kenapa kita harus zakat untuk menjauhkan seseorang dari sifat bakhil. Ya, menjauhkan seseorang dari sifat bakhil. Apakah memang kenapa? Orang bakhil itu emang kenapa? Jangan menganggap sepele sifat bakhil. Karena ternyata subhanallah, jangan menganggap sepele sifat bakhil.
Karena apa? Karena siapapun di antara kita yang punya sifat bakhil, pada hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Ya, siapapun di antara kita yang mempunyai sifat bakhil, pada hakikatnya dia sedang menzolimi diri sendiri. Subhanallah. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, wala tahsabanal ladzina yabkhaluna bima atahum. Subhanallah. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Bima atahum. Dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dengan keutamaannya, min fadlihi huwa khairul lahum. Ayat ini menerangkan ada orang yang menganggap bahwa dia mendapatkan keutamaan dari Allah dengan diberikannya rezeki. Jadi dia bangga, dia mendapatkan rezeki, dia membanggakan dirinya, bahkan apa? Karena keutamaannya itu, punten, ada orang yang merasa, punten, dikatakan di sini, min fadlihi khairul lahum. Subhanallah, subhanallah. Wala yahsabanal ladzina yabkhaluna bima atahum. Orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka mengira bahwa kalau dia kikir ini akan lebih baik buat mereka. Orang yang kikir di sini bagaimana? Maksudnya ada orang yang menganggap ketika dia tidak mengeluarkan hartanya, dia anggap dia sedang menghemat. Bisa difahami nggak teman-teman? Ada orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, saya hemat pokoknya buat masa depan. Saya hemat buat ini, saya hemat buat itu. Merasa ini yang lebih baik buat dia. Harus bisa kita bedakan antara kita hemat sama bakhil. Kadang-kadang, punten, kita merasa kita lagi ngehemat uang. Padahal pada hakikatnya kita sedang bakhil. Subhanallah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di sini dikatakan, ketika seseorang yang merasa dirinya, punten ini secara tafsir, merasa dirinya sedang menghemat uang, padahal hati kecilnya dia menyayangkan untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Subhanallah, subhanallah. Apa kata Allah? Di sini dikatakan sayutawakuna di sini kan sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka kelak orang yang mengatasnamakan menghemat harta, tidak mau mengeluarkan uangnya di jalan Allah, hartanya di jalan Allah, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan dikalungkan dengan hartanya. Dia nggak bisa bergerak, akan dikalungkan dengan hartanya. Bahkan punten di alam mahsyar, ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, kita mengetahui bahwa ketika di alam mahsyar kelak, usikum wa ya nafsi bittaqwallah, jarak jarak matahari dengan kepala kita hanya 1 jengkal. Bahkan orang akan tenggelam dengan apa? Dengan air keringat. Saking panasnya matahari. Orang yang harusnya tidak punya beban di pundaknya, tapi siapapun di antara mereka yang merasa dirinya menghemat uang, tapi hati kecilnya merasa bakhil, hati kecilnya menyadari bahwa dia ini orang yang bakhil, subhanallah, subhanallah, kelak di yaumul qiyamah dia akan dikalungkan dengan hartanya. Bahkan di alam mahsyar, orang kalau di alam mahsyar, kelak di alam mahsyar, teman-teman sekalian, usikum wa ya nafsi bittaqwallah, mereka berjinjit, bahkan menengadahkan kepala, mereka pengen bebas dari pundaknya, tapi orang yang pelit, yang mengatasnamakan kepelitannya itu dengan menghemat uang, maka kelak di yaumul qiyamah Allah akan kalungkan dirinya dengan apa? Dengan harta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu makanya kenapa kita harus zakat, karena subhanallah, subhanallah, tadi dikatakan menjauhkan sifat dari orang yang bakhil. Dan na'udzubillah, na'udzubillah. Di dalam satu riwayat mengatakan, iyyakum punten. Di dalam satu riwayat mengatakan,
As-sakhi dikatakan subhanallah, as-sakhi qaribun minallah. Siapa itu as-sakhi? As-sakhi itu adalah orang yang dermawan, orang yang mudah mengeluarkan hartanya. As-sakhi qaribun minallah, akan sangat dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dan akan sangat dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dan akan sangat dekat dengan orang-orang di sekitar dia. Lalu apa? Lalu dikatakan ba'idum minan nar, dan akan sangat dijauhi oleh neraka. Jadi as-sakhi, orang yang dermawan, di dalam riwayat mengatakan qaribun minallah, akan dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, akan dekat dengan surga. Qaribun minan nas, akan dekat dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi apa? Ba'idun minan nar, akan jauh dari neraka. Namun sebaliknya, wal bakhil, dan orang yang bakhil, orang yang kikir, ba'idum minallah, akan jauh dari Allah, subhanallah, wa qaribum minan nar, dan akan dekat dengan neraka, subhanallah, subhanallah, wa ba'idum minan nas, dan akan jauh dengan orang-orang yang dia cintai, subhanallah. Lalu di sini dikatakan wajahilus sahi, dan orang yang punten ya, yang bodoh tapi dermawan, ahabba ilallah min abidun bakhil, lebih baik daripada orang yang pinter tapi pelit. Subhanallah, naudzubillah. Jadi kenapa kita dikatakan harus berzakat, subhanallah, untuk menghilangkan sifat bakhil, subhanallah. Bahkan di riwayat lain dikatakan, ini dari hadis qudsi. Hadis qudsi ini teman-teman ingin kembali saya ingatkan bahwa arti dari hadis qudsi ini adalah kalimatnya, maknanya dari Allah, bahasanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis qudsi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan khalaqallahu jannatu adn biyadihi, bahwa Allah telah menciptakan jannah Aden, surga Aden, langsung biyadihi, dengan tangannya. Wadalla fiha thimaruha, lalu Allah melengkapi keindahan surga ini dengan apa? Dengan buah-buahan dan pepohonan yang indah. Wasyaqqa fiha anhariha, lalu Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir di dalam surga itu. Tsumma nadhara ilaiha, lalu Allah melihat ke dalam surga tersebut. Faqala laha, lalu Allah mengatakan kepada jannah, takallami, bicaralah wahai jannah, bicaralah wahai surga. Apa kata surga? Subhanallah, faqala laha takallami, bicaralah wahai surga. Lalu apa kata surga? Faqalat qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia bagi orang-orang mukmin yang bisa menempati aku, kata surga. Dan beruntunglah bagi orang-orang mukmin, sukseslah bagi orang-orang mukmin yang bisa menempati aku. Faqala Allah, lalu Allah berkata, subhanallah, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku dan demi keagunganku. Lihat, naudzubillah, naudzubillah. Apa kata Allah? La yujawiruna fika bakhil. Apa kata Allah? Tidak akan pernah menjadi tetanggaku. Siapa mereka? Orang-orang yang bakhil dalam kehidupannya. Jadi naudzubillah, rugi sekali kalau orang bakhil itu ternyata la yujawiruni, kata Allah, tidak akan menjadi tetanggaku. Sementara kita akan bisa melihat Allah kapan? Ketika kita sudah berada di surga. Bagaimana kita bisa melihat Allah kalau kita tidak bertetanggaan dengan Allah? Kita tidak masuk surga. Karena kata Allah apa dikatakan? La yujawiruni fika bakhil. Siapapun di antara kalian yang semasa hidupnya bakhil, maka kata Allah, engkau tidak akan menjadi tetanggaku. Na'udzubillah. Lalu kembali lagi ingin saya sampaikan. Saya tambahkan lagi. Kenapa kita harus zakat? Karena ternyata zakat ini akan menghilangkan orang hasad. Zakat ini akan menghilangkan orang fakir, sifat orang fakir yang hasad. Ada nggak orang fakir yang hasad? Banyak. Banyak orang fakir yang hasad. Ketika kita mampu mengeluarkan zakat, maka secara tidak langsung, punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah,
kita akan mengurangi kehasadan dari orang fakir. Punten. Ini pernah kejadian di kampung saya. Jadi di kampung saya itu ada 2 kejadian yang bisa menjadi contoh buat kami. Yang pertama, ada orang tetangga kami itu sangat-sangat dermawan. Jadi setiap panen itu tetangganya sekampung tuh dibagi. Setiap panen dibagi. Setiap panen dibagi, setiap panen dibagi. Bukan hanya itu, orang dipersilahkan untuk apapun yang ada di sekitar rumahnya dipersilahkan untuk memetiknya. Itu seperti itu. Sehingga subhanallah satu saat subhanallah ternyata gudang beras dari orang tersebut terbakar. Apinya gede banget subhanallah. Apinya sangat besar sekali. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian? Ternyata subhanallah Allah Karim, Allah kirim tentara Allah untuk membantu orang tersebut. Secara mata zahir, sampai merinding punten, secara mata zahir itu api gede itu akan melalap semua isi gudang. Tapi tahu teman-teman, ternyata yang dilalap hanya bagian-bagian yang sudah, kalau padi itu kalau udah di kampung kan suka ditepuk-tepuk tuh, yang sudah sisa-sisanya, ternyata yang habis hanya sisa-sisanya. Padahal secara mata zahir kita nih, mata manusia yang sangat jelas, itu gede sekali apinya. Tapi ternyata karena dia orang dermawan, yang dilalap itu cuman bekas-bekasnya yang sudah, bahasa Sunda yang sudah hapa. Tahu tuh Mbak Astrid, tahu hapa nggak? Hapa itu apa yang sudah habis? Ya, udah habis. Nah, yang udah nggak ada padinya. Dan itu, subhanallah, nggak ada satupun di antara warga, tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak sekalipun, mereka nenteng ember. Anak-anak apa nenteng ember kecil buat nyiram itu, dan itu hanya berlangsung sebentar saja. Dan yang indah, itu orang dermawan sudah kebakaran masih mempersilahkan, sok mangga yang mau ngambil bekas padi yang sudah terbakar, siapa tahu bisa menjadi pupuk. Itu orang dermawan. Orang dermawan Allah akan kirim bala tentara subhanallah untuk dia. Karena apa? Karena subhanallah karena dia telah menolong orang-orang, maka Allah akan menolong dia. Tapi ternyata nggak lama dari itu, ini benar-benar pelajaran buat kami. Nggak lama lah, kalau hitungannya cuma 2 bulan 3 bulan mah ya. Kalau nggak salah 3 bulan dari situ. Jadi di kampung kami juga, bukan di tetangga kampung kami itu ada orang yang dia itu rentenir. Dia itu rentenir, udah rentenir pelit. Ya, udah rentenir pelit. Satu saat subhanallah ada perampok ya, 3 orang mah dikatakan perampok, bawa mobil ya. Tahu nggak teman-teman? Orang di sekitar mereka ngeliat tuh perampok mau masuk ke rumah dia, tapi susah. Tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka? Ditunjukin loh ke sebelah sana ya, kalau mau ngambil biar nggak susah, di sana banyak penjaganya. Sampai begitu. Akhirnya apa? Hilang beberapa ekor sapi, hilang beberapa ekor kambing. Nah ini, makanya apa? Subhanallah, ketika seseorang bakhil, ya, maka apa? Punten, itu tadi, banyak orang yang fakir miskin. Di antara rumah orang yang bakhil, mendapatkan sifat hasad. Jadi ternyata kenapa kita harus berzakat? Karena apa? Untuk menghilangkan rasa hasad dari orang-orang yang fakir. Wallahu a'lam. Mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan zakat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, akan kita bahas. Karena kita ini ya, apalagi teman-teman sekalian, mitra dari BP, kemudian juga mitra SD Khalifah dan TK Khalifah, insya Allah zakatnya juga tidak akan terlalu luas, nggak ada zakat kambing, nggak ada zakat tumbuhan, kecuali di antara teman-teman yang mempunyai kambing, mempunyai sapi, mempunyai kebun, itu insya Allah akan kita bahas. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau pertanyaannya berkenaan sama hitung-hitungannya berarti minggu depan ya, Umi? Insya Allah. Oh,
Tapi di sini tadi ada yang nanya, kalau orang yang sudah meninggal apakah juga masih harus dizakati Orang yang kalau sudah udah meninggal, meninggal? Heeh, kalau mungkin yang sudah. ya, kalau memang dia punya harta yang belum dizakati, itu kan sudah diwariskan. Oh, Itu sudah diwariskan, ya. Jadi apa namanya, ahli warisnya itu yang harus menzakati apa namanya, harta warisnya, ya. yang harta warisnya ya, Umi ya? Iya, iya. Kalau misalnya yang udah meninggal ini terus ada yang dulunya belum dizakatin, kita sebagai keluarganya Ahli harus, warisnya. ya, Ya. ahli warisnya menzakati juga nggak? Jadi maksudnya ketika hidup ternyata beliau ini ada yang, dia ada harta yang belum dia zakati ya? ya seperti itu, bagaimana itu? Ya, wallahu alam apakah ini sama hukumnya dengan apa namanya? Dengan hukum saum atau tidak? Ada beberapa ulama mengatakan sama hukumnya dengan hukum saum. Tetapi ada juga ulama berkata masalah zakat ini hanya untuk orang yang hidup, wallahu alam. Tapi untuk kehati-hatian tidak ada salahnya menzakati, silahkan untuk kehati-hatian. Kalau di zakat kan tadi kan hanya syaratnya Islam dan merdeka ya, Umi. Berarti kan dari usia berapapun berzakat. Ya, kalau dia punya harta yang sudah menjadi hak milik dia. Jadi misalnya tadi yang seperti saya sampaikan, saya ada keluarga yang di zaman waktu berapa tahun yang lalu haji, kedua orang tuanya wafat dalam tragedi Mina. Itu mereka punya harta yang masya Allah gitu, punya tokonya banyak, bahkan orang tuanya punya tanah banyak. Itu harus dizakati. Siapa yang membantunya? Tentunya orang-orang di sekitarnya, karena ada neneknya lah, ada omnya, ada tantenya, gitu, seperti itu. Kalau zakat itu jadi hitungan pembagiannya itu apa aja, Umi? Zakat harta, terus zakat kan ada kayak zakat profesi, zakat apa kayak gitu-gitu? Ya, wallahu alam. Kalau nggak salah Imam Hanafi yang meyakini adanya zakat profesi. Tapi intinya, simpelnya adalah apa saja yang harus dizakati. Yang harus dizakati, apapun yang menghasilkan uang, maka harus dizakati. Ketika kita bekerja, berarti masuknya ke dalam profesi. Ya, masuknya ke dalam profesi. Kita kerja menghasilkan uang, maka beberapa ulama berpendapat hanya Imam Hanafi itu mengatakan dizakati. Untuk kehati-hatian apapun yang menghasilkan uang maka dizakati. Itu satu. Apapun yang ketika dijual akan menghasilkan uang, itu pun dizakati. Oh, jadi kalau misalnya sekarang kita sedang punya rumah itu kita jual, berarti ada zakat dari rumah yang kita jual. Betul. Kalau rumah yang kita jual itu adalah rumah yang kita tinggalin. Iya, kalau kita sudah jual, berarti kan sudah tidak kita tinggalin. Kalau kita tinggalin hanya satu kali saja zakatnya. Kalau kita jual, begitu kita jual kita zakatin. Oh, jadi kalau misalnya yang kita tinggalin termasuk harta yang harus dizakatin setiap tahun? Satu kali saja, Mbak. Hanya satu kali saja? Iya. Tapi kalau dari yang kita tidak tinggali, berarti misalnya kita punya beberapa properti asetnya gitu. Misalnya satu yang kita tinggalin cuma satu kali. Tapi kalau yang lain setiap tahun atau bagaimana, Umi? Umi menghilang sepertinya. Umi menghilang ya, Kak Cika? Umi ada. Oh, ada. Jaringan lagi. Punten. Iya, Umi. Tadi lagi nanyain tentang kan kalau bentuknya kan harta, jadi kayak properti yang kita miliki, misalnya kita tinggalin hanya satu kali dizakati. Tapi misalnya kita punya beberapa properti, misalnya bentuknya rumah gitu dan tanah, itu setiap tahun harus kita zakatin. Umi hilang. Sepertinya jaringan Umi kurang stabil, Kak. Oh, Umi hilang lagi ya? Aku ini yang yang videonya off kan udah di hide. Jadi di sini juga cuman ada kayak 6 frame layar aja. Terus tiba-tiba Uminya ngilang.
Oh iya, itu jadi pertanyaan saya sih. Sebenarnya kita untuk hitung-hitungan dan untuk, hitungan apa tuh namanya, nasab ya kalau nggak salah, itu nanti kata Umi ya minggu depan. Jadi kan ada hitungannya misalnya kita ini, cuman memang ada beberapa yang, tadi udah ada yang chat juga, itu nanyain tentang tadi yang orang meninggal. Cuman Umi menjawabnya lebih kepada, kalau mengikuti hukum saum, ya bisa kita ganti sebagai ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya, maksudnya kan namanya harta kan dalam bentuk bisa kita keluarin untuk tadi membersihkan dan mensucikan. Jadi walaupun udah meninggal, kalau misalnya kita kira-kira tahu dan kenal keluarga kita ini misalnya semasa semasa hidupnya masih yang nauzumin zalik, tadi kan kata Umi ada beberapa orang yang memang agak bahil gitu, yang mungkin bisa kita bersihkan, kita bantu untuk ya udah yuk kita ini sedekahin. Saya juga lagi ini sih mau nanyain lebih lanjut tentang sedekah dan zakat itu kan soalnya banyak yang ngomong udah kok udah banyak sedekahnya gitu. Padahal kan sebenarnya zakat itu ya zakat, sedekah ya sedekah gitu. Jadi banyak yang mengcombine itu jadi kayak sama atau kayak ya seperti kayak sama padahal kayaknya ada hukum-hukumnya tersendiri cuman ya itu belum 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 lanjut ini soalnya Umi belum Ya. kembali nih Kak Cika. Belum join lagi Kak Ai, sepertinya jaringan. Iya ya, jadi berhubung zakat ini cukup kompleks, saya juga awam banget nggak terlalu paham. Teman-teman mungkin kemarin itu ada yang masih punya pertanyaan tentang yang hulu kemarin. Saya coba tadi ada satu pertanyaannya juga nih yang mungkin bisa jadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu juga. Jadi ada yang nanya gini, kan kalau wanita yang meminta hulu itu dia diharamkan mencium bau surga. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kalau perpisahannya itu memang sudah terjadi dan memang wanita yang meminta itu gitu. Memang ada sebab-sebabnya kan. Jadi dia bertanya apakah benar-benar si wanita ini jadinya diharamkan mencium bau surga. Nah, kemarin saya sempat langsung tanyain juga sama Umi Maki. Umi bilang kalau misalnya penyebab perpisahannya itu adalah Umi udah kembali ya? Mbak, Assalamualaikum, punten. Saya lupa lagi naruh modem, nyari-nyari modem, punten. Oh, udah ketemu sekarang, Umi. Punten. Ini kebetulan Abi lagi ada tamu, biasanya minta tolong Abi, Abinya lagi ada tamu, punten. Aduh, punten. Gimana Mbak tadi? Iya, tadi karena saya kalau zakat tuh masih benar-benar kurang paham, jadinya tadi masih nyampein yang tadi ada pertanyaan tentang hulu tadi sih Umi, tapi udah disampaikan sih tadi. Nah itu tadi tentang properti tadi kan kalau yang kita tinggali itu satu kali saja, tapi kan ada juga yang memang alhamdulillah punya properti lebih dari satu dan yang itu kan tidak ditinggali, itu dizakati setiap tahun. Kalau untuk kehati-hatian setiap tahun, tapi ada beberapa ulama hanya satu kali saja, ya. Hanya satu kali saja, apapun itu yang sudah punten-punten yang sudah mencapai nisabnya, apapun itu maka harus dizakati. Ya, satu kali saja cukup. Nah, kapan lagi akan menzakatinya? Ketika mengeluarkannya, ketika menjualnya, dizakati lagi. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi yang satu kalinya itu tuh ketika kapannya, Umi? Satu kalinya ketika kita beli, kita zakatin langsung. Kita zakatin langsung. Ya, lalu kalau kita menjual kita zakatin lagi. Jadi selama rumah itu sudah haul, sudah satu tahun kita miliki. Kalau tapi untuk kehati-hatian, kalau punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, kalau kami begitu beli entah itu punten misalnya mobil, rumah, motor sekalipun, begitu beli untuk kehati-hatian daripada nanti kita lupa, ya punten kadang-kadang saya juga lupa. Udah dizakatin belum? Awal-awal pernikahan tuh. Ya Kak saya nikah waktu itu 19 tahun kan. Suami saya 20 tahun, ya walaupun gitu kan kita sudah belajar, ada kalanya kita lupa, kita lalai, bukan lupa lagi, lalai bahkan. Sehingga nantilah kalau udah 1 tahun gitu kan. Nah, untuk kehati-hatian begitu beli
begitu beli untuk kehati-hatian langsung kita zakati seperti itu. Untuk kehati-hatian. Oh, jadi sebenarnya nisabnya itu adalah 1 tahun. Betul, haulnya. Di- Jadi kalau misalnya kita udah zakatin yang kita beli, tahun-tahun berikutnya walaupun itu masih milik kita, kita tidak zakatin lagi ya. Iya, wallahu a'lam seperti itu. Kecuali kalau kita jual. Betul. Dan itu untuk harta yang berbentuk apa aja Umi? Maksudnya rumah, mobil, motor, terus kalau misalnya kayak handphone gitu Umi bagaimana? Handphone kalau saya ya untuk kehati-hatian saya zakati juga. Karena apapun konteksnya tadi, rumusnya yang simple, apapun yang kalau kita jual, yang kalau kita, biar tahu saya fasih gitu. Yang kita jual bisa menghasilkan uang, rumus simpelnya itu saja, untuk kehati-hatian ya. Ya, iya, untuk kehati-hatian. Punten, kita beli punten ya. Ada kan orang yang kalau beli lemari, ada nggak orang yang jual lemari second? Iya, ada aja sih tapi jarang. Ya, Pak ada loh, Mas nggak pernah main topeng sih. Ayo, ada, iya. Karena apalagi zaman sekarang ya Mbak, saya jarang banget keluar, jadinya online shop aja gitu. Ternyata di sana tuh ada kriteria baru sama bekas loh Mbak. Termasuk lemari. Kalau saya pribadi untuk kehati-hatian, sebetulnya tidak sedetail itu, tapi kalau saya pribadi untuk kehati-hatian seperti itu, gitu. Karena konteksnya yang saya ambil adalah apapun yang bisa menghasilkan uang, ya, ketika kita jual. Sebetulnya kalau secara ininya ya, yang harus dizakati itu emas, perak, ya, mata uang, kemudian hewan ternak, kemudian juga pertanian, ya. Tetapi ada kalimat yang mengatakan apapun yang ketika kita jual menghasilkan uang, maka untuk kehati-hatian kita zakat. Nggak besar kok, zakatnya cuma 2,5%. Iya. Seperti itu. Untuk kehati-hatian, kan untuk membersihkan. Ya tadi yang saya sampaikan, kita makan terus. Kita nggak keluarkan, begah nggak? Begah. Iya. Seperti itu. Tapi kriterianya zakat dan sedekah itu apakah sama aja? Maksudnya Umi? Atau ya. Jadi kan gini, kalau orang kayaknya nih orang zaman sekarang dan ya kebanyakan itu agak nggak terlalu sampai kayak handphone kayaknya beli nggak dizakatin gitu. Terus kayak ya apa yang kayak kelihatannya tuh nggak terlalu berbentuk yang kayak rumah gitu, emas gitu, kayaknya banyak yang kurang. Ada nggak handphone yang harganya sama dengan 1 bulan kontrakan rumah? Oh ya. Kontrakannya di mana dulu Umi kalau di Pondok Indah sih? Enggak. Iya, ada Umi. Iya. Di belakang rumah saya, punten ada yang 1 bulannya kontrakan itu seharga handphone. Ada. Ada yang sampai hanya 300.000, ada loh. Ada yang 500.000, ada. Iya. Tapi tentunya harus nisabnya. Artinya gini loh. Ketika contohlah zakat profesi, ya, zakat profesi. Walaupun banyak di antara para ulama yang mengatakan, banyak sekali, bahkan hanya beberapa saja yang mengatakan, salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang mengatakan ada zakat profesi itu ada zakat Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, kenapa? Karena saat itu beliau itu memang menjadi konsultan pengusaha-pengusaha muslim yang di luar. Ya. Nah, bertanyalah sehingga ada salah satu kesimpulannya apapun yang menghasilkan uang dizakati. Nah, tetapi kalau misalnya punten profesi apapun itu, ya pengusaha kan masuknya karyawan masuknya profesi kan? Yeah. Karyawan masuknya profesi. Misalnya sebulannya itu misalnya sebulannya tuh 5 juta. Berarti 5 dikali 12. Berapa tuh? 60. Nah, 5 dikali 12 berarti 60. Menghitungnya bagaimana sudah masuk wajib zakat atau tidak? Dihitung dulu keperluan dia mana yang lebih besar? Keperluan dia atau pemasukan dia? Ya, bukan pengeluaran loh.
Beda pengeluaran dengan keperluan. Iya. Ya, kalau pengeluaran lah kita bisa beli handphone, beli mobil, beli baju wah, tas wah, sepatu wah, itu pengeluaran. Tapi keperluan, ya artinya keperluan. Kalau keperluan kita, punten-punten, ternyata pas banget dengan uang masuk, ya, maka beberapa ulama berpendapat ini profesi ini belum perlu untuk dizakati. Bisa difahami nggak? Iya. Kalau ternyata sisa dari keperluan itu, punten-punten, sampai beberapa ulama mengatakan setara dengan dari 1 tahunnya itu 85 gram emas, maka itu yang perlu dizakati. Jadi pahami nggak teman-teman? Bisa. Seperti itu. Itu 85 gram berarti itu memang patokannya ya, Umi ya? Iya. Oh, 85 gram emas. Sok sabaraha. Sekarang lumayan ya, emas udah 1 gram juga sekarang kayaknya udah 1 juta lebih ya kalau nggak salah kan ya? Saya nggak pernah beli emas. Jadi kayaknya ya cukup lumayan. Tapi maksudnya gini Umi, apakah kalau misalnya orang ada yang tadi bukan lupa lagi misalnya lalai, itu bisa di-cover sama juga dengan sedekah-sedekah yang udah dikeluarin gitu Umi? Kalau dia ingat, lebih baik dizakati. Jadi sedekah itu bentuknya bisa, kalau niatnya hanya sedekah itu seperti hadiah, tapi niatnya zakat. Nah, kalau dia lupa, ya, kalau dia lupa silahkan dengan niat minta sama Allah, ya Allah seandainya aku ada yang lupa dari zakat-zakatku, maka gunakan ini sebagai zakat. Tapi seandainya semuanya sudah tercover, maka ini apa namanya dikatakan hadiah, sedekah itu seperti itu. Jadi benar-benar loh, kita bukan benar-benar apa yang kita punya itu kita harus tulis untuk kehati-hatian ya, tulis nih belinya berapa ya. Apalagi kalau apa namanya, kalau teman-teman saya mah masya Allah tabarakallah, dia mah sampai detail banget, NJOP-nya berapa, ini berapa, masya Allah ya. Kan jadi kalau untuk kehati-hatian lebih baik ketika kita membeli barang membeli barang, ketika kita tuh tahu lah ini nanti bisa dijual lagi. Pas kita beli kita langsung zakatin aja ya, 2,5%. Dan apakah zakat itu bisa bebas kemana aja atau harus ke badan amil zakat itu, Umi? Ada 8 asnaf, ya. Ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama fakir, ya fakir dan miskin. Satu, yang kedua, 1, 2 fakir dan miskin. Lalu amil zakat. Amil zakat itu orang yang membagikan zakat ketika kita dikumpulkan di satu lembaga. Satu lembaga mengumpulkan zakat. Nah, orang yang mengumpulkan, orang yang membagikan itu termasuk ke dalam amil zakat. Ya. Kami. Kemudian para mu'alaf, ya. Para mu'alaf itu orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, ada durasinya nggak sih mu'alaf itu? Beberapa ulama berpendapat siapapun dia yang kalau dari sejak lahirnya dia belum Islam, maka dikategorikan sebagai mu'alaf. Dia kaya ataupun miskin, dia berhak mendapatkan zakat. Untuk apa? Untuk membuktikan oh ternyata Islam seperti ini. Jadi dia mau kaya, mau miskin. Jadi punten-punten, seandainya ada di antara teman-teman yang sudah mampu, tapi teman-teman ini mu'alaf, ada orang yang memberikan zakat, jangan tersinggung. Yang sudah mampu, walaupun mu'alaf, dia sudah mampu, lalu diberikan zakat, jangan tersinggung. Kayak yang agak fresh sepertinya, Umi, jaringannya. Oh gitu. Ya, kemudian siapa mereka yang terlilit hutang? Ya, yang terlilit hutang. Lalu siapa mereka orang-orang fisabilillah yang sedang berada di jalan Allah. Masih ada nggak saya? Punten. Ada? Masih ada, Umi. Masih ada, Umi, ada. Punten ya. Sama-sama hilang kayaknya. Ini ini di komplek ini, punten sedikit curhat. Memang internet tuh kadang-kadang begini. Jadi kita lagi cari provider lain. Iya. Cari provider lain. Jadi seperti itu. Jadi orang tadi fakir miskin, berarti 2, amil zakat, mu'alaf, ya. Kemudian apa dikatakan orang yang terlilit hutang, ya. Kemudian di sini dikatakan juga orang yang sedang fisabilillah. Teman-teman boleh dilihat di surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60 itu ada. At-Taubah ayat 60. Tunggu bentar dulu, At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60.
sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil 2, zakat 3. yang dilunakkan hatinya, mualaf, dalam kurung mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, ada ya? Iya. Taubat. Nah, artinya fisabilillah, yang dikatakan fisabilillah itu pun luas. Orang yang santri itu fisabilillah loh. Nuntut ilmu fisabilillah. Orang musafir misalnya orang yang punten kalau di zaman dulu kan musafir itu sampai 3 bulan ke Mekah ya. Sampai 3 bulan. Ya, itu bahkan dari Madinah ke Mekah aja bisa lama dulu kan. Makanya itu dikategorikan seperti itu. Ya, Mangga. Ya Umi, berarti kita nggak apa-apa ya, misalnya ngeluarin zakat tapi nggak ke badan nggak ke lembaga gitu, nggak apa-apa ya. Yang tapi lebih baik itu orang terdekat kita, Mbak. Punten ya, orang-orang yang kerja di rumah, saudara kita itu yang lebih baik, yang paling dekat dengan kita itu yang lebih baik. Itu kalau kan biasanya kalau itu malah dihitung kayak sedekah aja, Umi, kayak lagi sedekah gitu. Nah, maksudnya kalau kayak zakat itu lebih kayak formal gitu loh, Umi, lebih ke lembaga atau apa. Padahal enggak, sebenarnya bisa juga kepada orang-orang terdekat tadi ya. Dan itu kita harus niatkan atau harus kita akadkan. Maksudnya kayak ini aku sedang berzakat. Niat dalam hati saja. Dalam hati aja, siap. Kecuali kalau zakat fitrah ya, Umi, niat ya. Yang dilafalkan, iya. Niat yang dilafalkan itu yang jelas hadisnya yang harus dilafalkan itu adalah niat umroh dan haji. Ya, sehingga dikatakan kalau niat umroh dan haji labaikallahumma umrotan. Kalau lagi di mobil kan kadang-kadang mutawifnya gitu kan, labaikallahumma umrotan atau labaikallahumma hajjan, seperti itu. Yang lainnya silahkan ungkapkan di dalam hati. Oh, jadi kalau niat untuk ibadah itu yang dilafalkan sebenarnya hanya haji dan umroh, tapi selebihnya boleh kita sebut dalam hati aja gitu. Ya, kalau niat juga sebenarnya Allah sih udah pasti tahu sih ya, Umi ya. Betul. Oke, baik Umi. Alhamdulillah ini insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan datang lagi kayaknya minggu depan. Jadi teman-teman, minggu depan kita berkumpul lagi ya, karena ini masih banyak lagi kayaknya tentang zakat untuk lebih dipahami. Karena yang kadang-kadang juga kan kita sebagai istri yang harus ngingetin juga ke suami ya, dan kita kan kadang-kadang memang mengelola keuangan ya, Umi ya. Jadi betul. Kita harus yang langsung di bahkan bukan kayak saya tuh kayak saya ditugasinnya kamu yang nulis ya, beli apa, memang ditugasin ya, beli apa, zakatin atau belum. Jadi kita benar-benar punten ya, benar-benar bagi tugas teman-teman sekalian. Benar-benar ini ya punten, jangan bagi tugas dalam urusan dunia saja. Iya. Urusan ini pun justru ini yang lebih benar-benar lebih kita fokuskan. Iya, betul. Dan harus pinter-pinter juga ya, karena kadang-kadang kalau misalnya nauzul mizalik juga mungkin kebanyakan ada juga yang ngerasanya kayak udah nggak ada lagi yang bisa dizakatin, soalnya habis gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya memang hanyalah keperluan itu kan sebenarnya kayak sandang dan pangan dan sandang aja sih yang memang betul-betul harus gitu. Sementara kan yang lain barang-barang tersier atau apa tuh sebenarnya tuh ya bisa, kita memang harus kayak lebih jujur. Soalnya tadi yang seperti Umi bilang tadi, bahwa ada orang-orang yang merasa berhemat sebenarnya dalam hatinya tuh bakhil ya. Jadi jatuhnya tuh memang jadi orang-orang yang bakhil gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Baik Umi, ya udah kita sama-sama berdoa dulu Umi. Mudah-mudahan dilembutkan semua hatinya. Ini semuanya kita bisa paham, masuk ilmunya dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasadi wa ziyadatan
fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba-Mu hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang takwa, yang menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba istri yang salihah, ibu yang salihah yang mampu mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan keburukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang sukses dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa-doa kami ini, jadikanlah anak-anaknya, keturunan-keturunannya, keturunan yang sukses dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, satukanlah mereka di surga-Mu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mereka bersama keluarga mereka di Allah pertemukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, perkenankanlah mereka untuk melihat Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim di jannah-Mu. Wa akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Umi untuk hari Iya, ini. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Umi sekeluarga sehat-sehat. amin. Mangga Umi silakan. Enggak. Saya pamit, punten hatur nuhun. Hapunten ya tadi beberapa kali sampai putusnya lama, punten banget. Tenang naon Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.